Nah, kemarin sudah membahas seorang yang terjebak di kutub. Tapi ada nggak sih yang lebih ekstrim dari itu? Tentunya ada dong. Nah, kenalin. Ini astronot Krikalev. Namanya susah amat sih. Maklumlah orang Uni Soviet. Nih coba dengerin. Kuş keş kuş kır ker kür kül kel kül kalian kıska söz Itu Kazakhstan, Jamet. Tapi kan pecahan Soviet. Oh iya. Nah, ceritanya pada tahun 1991, dia dan kawannya dikirim kembali ke luar angkasa. Namun sudah beberapa waktu di bulan, mereka tidak bisa kembali ke bumi. Loh, emangnya kenapa? Roketnya mogok? Enggak lah, roket Toker begini ya kali mogok. Apaan roket butut begitu? Kabut salju bos, kajian butut asal maju. Ya, mereka tidak bisa balik ke bumi lantaran di negaranya perang kudeta mendadak. Tanggal 26 Desember 91, rejim Soviet runtuh. Dalam semalam pecah menjadi 15 negara. Manajemen administrasi kacau, negara-negara terpecah. Ini akibat kerusuhan politik sangat tragis hingga Krikalev terlupakan. Terlupakan. Katanya para astronot mereka tetap makan, cuman berbeda dengan kita. Mereka makan, cuman makanannya dikemas dalam plastik. Jadi di sana mereka tinggal menambahkan air atau masukkan ke mesin khusus atau tinggal dimakan. Nah, ini salah satu contohnya. Jus jeruk bubuk. Biasanya kita beli jus jeruk pasti berair dong. Cuma jus jeruk versi astronot di sana jus jeruk bubuk. Dan katanya mereka terbiasa menikmati jus jeruk tanpa air. Loh, memangnya di sana nggak ada GoFood? Ya kali coba bayangin deh, mereka di sana teriak, "Mas, GoFood." Habis itu datangnya sambil teriak, "Maaf mas, PSBB, cepet mahal coy." Karena Uni Soviet bubar dan menjadi Rusia, dan ya waktu itu Rusia sibuk berbenah. Terus, Nah, untungnya NASA mencoba mengangkut pesawat ruang angkasa yang membawa bahan-bahan dasar ke astronot yang terjebak. Nah, pada Maret 92, Rusia ingat memiliki 2 astronot di ruang angkasa. Apa? Baru ingat? Kalau lupa jangan main-main dong. Anak orang main tanga plongo kayak orang bego. di bulan lagi. Maka mereka mengirim pesawat ruang angkasa untuk membawanya ke bumi. Tepat bulan Maret 92, ia mendarat di bumi, keluar dari kapsul ruang angkasa setelah terdampar 311 hari di ruang angkasa. Ketika kembali, negaranya sudah menjadi Rusia. Krikalev dan kawan-kawan tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, ia dipuji sebagai pahlawan Rusia dan pahlawan Uni Soviet. Buset. Datang sebagai raja, pulang sebagai legenda. Wah, Oke adik-adik, paham ya? Nah adik-adik tahu nggak sih siapa presiden Rusia pertama? Pak Ijo bu, salah. Jadi presiden Rusia pertama adalah Boris Yeltsin. Dan yang sekarang Vladimir Putin. Adik-adik tahu nggak sih, katanya Vladimir Putin adalah orang terkaya di dunia dengan harta 200 miliar dolar atau ya kira-kira 2000 triliunan lah para utang negara. Ini menurut pengusaha Browder. Jadi di tahun 2008 ia memperkerjakan pengacara bernama Sergei Magnitsky untuk menginvestigasi korupsi pajak di negara itu. Nah, si Magnitsky menemukan ada kasus penipuan pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Tidak lama Magnitsky dipenjara dan meninggal di penjara. Waduh, ngeri. Menurut Browder, kekayaan Putin sangat bergantung pada kesepakatan pengusaha Rusia dan pemerintah Rusia. Nah, dia juga pernah bilang duit Putin ada di beberapa bank di Amerika. Akibat pembuahan tersebut, Amerika menjatuhkan sanksi, yaitu sanksi ketilang. aku tilang sih. Bukanlah, Rusia dijatuhi sanksi yang disebut Magnitsky Act. Dan ya, Rusia ingin sanksi Magnitsky dicabut. Jadi seperti itu ya my friend. Kata Browder sih, kalau sanksi hey, udah. Ini channel YouTube bukan KPK. Terima kasih. Mungkin hal ini mendorong Rusia jadi negara mafia akibat praktik korupsi, suap dan lain-lain. Dan jika diberi skor 0 sampai 100, yang dimana negara dengan skor 100 bersih dari korupsi, dan sebaliknya skor 0 berarti negara tersebut surganya koruptor, dan Rusia hanya mendapat skor 29. Jadi seperti itu adik-adik, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih rekan-rekan.